Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel segmen Kerinduanku pada hari ini. Saya berdoa agar kiranya segmen Kerinduanku renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara, dan kiranya saudara boleh diberkati oleh renungan yang saudara terima hari ini. Saya pendeta yang percaya bahwa ketika kita mendahulukan Tuhan dalam hidup ini, maka kita nggak akan pernah menjadi orang yang terakhir dalam hidup ini. Karena kita berkata, cari dahulu kerajaan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami, sebab Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk hari yang baru. Pakai kami untuk boleh menjadi berkat. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk diberkati oleh firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita akan belajar dengan renungan pada hari. Judul renungan pada hari ini adalah Rasa Cukup yang Memerdekakan. 1 Timotius 6 ayat 6 dan ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Amsal 30 ayat yang ke-15a mengatakan demikian. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Dengan penghasilannya ini pun sia-sia. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Banyak orang berpikir semakin banyak uang, maka akan semakin bahagia. Coba ya saya makin banyak uang. Coba ya kalau uang saya banyak saya pasti begini. Padahal kenyataannya bahwa sumber ketidakbahagiaan itu adalah rasa kurang. Sumber dari kebahagiaan adalah rasa cukup. Setelah ada seorang anak kecil, uang 100 ribunya jatuh. Dan dia menangis di pinggir jalan. Mungkin nangisnya nggak kayak kita, tapi cuma kasih contoh doang. Dan ketika dia menangis, ada seorang bapak-bapak yang datang sama dia dan bilang, ini kamu kenapa nangis? Saya punya uang hilang om. Berapa uangnya? 100 ribu om. Wah, bapak ini langsung kasih uang 100 ribunya sama dia. Terus dia pikir anak ini akan bahagia. Ternyata anak ini nggak berapa lama nangis lagi. Loh, kok masih nangis? Kenapa? Coba uang saya nggak hilang, pasti jadi 200 ribu. Bisa nangkap maksud saya bahwa sebenarnya dia bukan soal kehilangan, tapi rasa cukup. Ada sebuah kutipan yang menarik mengatakan, banyak orang kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang ia miliki, disebabkan hal-hal yang tidak ia miliki. Kita tuh banyak gak ngucap syukur gampangnya. Kita udah punya mobil, punya motor, punya pekerjaan, terus kita lihat mobil, motor, pekerjaan orang lain. Coba ya gue bisa kayak gitu. Saya pernah dengar sebuah kisah yang menarik atau gambar yang menarik. Orang yang berjalan kaki lihat orang yang naik mobil. Enak ya bisa naik mobil. Yang naik mobil lihat orang yang naik pesawat. Enak ya naik pesawat. Dan orang yang di pesawat sadar karena nggak punya kaki, lihat orang yang di bawah, aduh enak ya punya kaki, dan seterusnya. Kita akan terus dipermainkan oleh rasa tidak cukup.
Keserakahan kita akan membunuh kita. Hati manusia hanya segenggam, namun seisi dunia tidak mampu untuk memuaskannya atau memenuhinya, kata Mahatma Gandhi. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Itu dalam Amsal 30 ayat yang ke-16. Alkitab bilang yang pertama, dunia orang mati. Dunia orang mati dan kebinasaannya tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Mata itu nggak akan pernah puas. Ketika melihat sesuatu yang lebih baik, siapa sih yang nggak mau? Ya kan? Misalnya kita udah punya istri nih, kita lihat perempuan lain, aduh lebih cantik, masih pengen istri yang lain. Atau kita lihat ada mbak-mbak lagi belanja di mall, sambil lihat-lihat apa yang ada di mall, dari ujung sampai ke ujung. Dia bawa tentengan mulai dari sepatu, tas, sendal, rambut, semuanya. Dilihat terus. Yang salah bukan mallnya, tapi yang salah adalah mata kita. Orang dunia bilang window shopping. Jadi kita belanja. Makanya advertisement saudara, iklan itu tahu banget cara kita diiklanin untuk kelihatan kurang, sehingga kita selalu beli. Cara pandang kita akan sesuatu menentukan kepuasan kita. Karena itu kita perlu menjaga mata untuk menikmati keindahan dari ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita bilang apa yang tidak akan pernah puas. Rahim yang mandul. Ini bukan hanya bicara, mohon maaf, tidak punya anak. Bicara mengenai tentang Rahel yang mandul, yang cemburu kepada Lea, karena Lea telah melahirkan anak untuk Yakub. Dan mengalami kecemburuan. Kalau kita melihat keberhasilan orang lain, kita cemburu. Terus kita berpacu untuk berusaha lebih baik. Itu bagus. Menjadi lebih baik itu bagus, tapi seringnya motivasi kita lebih baik karena cemburu. Yang membuat kita produktif itu bukan karena motivasi kita pengen jadi lebih baik dengan tujuan yang baik, tapi karena cemburu. Lihat nanti loh ya, kalau gue kaya gue sikat. Ketika kita merasa cemburu pada seseorang, entah karena dia promosi duluan, atau dia lebih kaya, atau dia lebih disukai orang, atau lebih terkenal, atau gaji lebih tinggi, atau mungkin dia lebih tinggi, atau apapun itu, seringkali kita malah terlalu sibuk menghabiskan banyak tenaga cuma buat mikirin tentang dia, nyari salahnya dia, nyari tahu soal dia. Istilah kerennya orang dunia bilang menjadi stalker. Kita lihat FB, Twitter, bahkan kalau perlu kita intai rumahnya. Kita jadi kayak detektif. If you are in this condition, kalau saudara berada dalam kondisi ini, just stop it. Stop and focus to yourself. Fokus pada diri saudara sendiri. Bukan berarti saudara menjadi selfish atau don't care. Tapi maksudnya adalah supaya saudara fokus pada mengembangkan dirimu kepada target yang kau capai. Bukan hanya memperhatikan rumput tetangga yang lebih hijau. Siapa tahu rumput tetangga itu bukan asli, tapi beli di toko-toko saudara. Pasti hijau terus. Menghindari dari kecemburuan akan membuat kita mampu lebih produktif. Yang ketiga adalah bumi yang tidak pernah puas dengan air. Tanah yang tandus tidak akan pernah bisa untuk ditanami. Yesaya 48:22. Yang paling gampang gurun itu saudara, kalau dilempar air itu akan terus, mau dikasih segayung, dikasih seember juga, tetap gurun itu akan kering. Saya udah bekerja, bahasa gampangnya, gaji udah segini. Aduh, coba gaji saya 4 juta. Siapa yang gak mau dikasih 5? Coba 5 jadi 10. Dan seterusnya. Yang repot, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga pengeluaran. Semakin banyak keinginan. Kepuasan bukan masalah gaji, tapi merasa ucapan syukur dan belajar mencukupi apa yang kita miliki. Makanya banyak orang lari kepada pinjol, kepada kartu kredit, karena pengen memenuhi keperluannya. Yang keempat, yang terakhir adalah api. Kui untuk melebur perak dan perapi untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepada. Amsal 27 ayat pertama, ayat ke-21. Dari perkataan ini kita bisa tahu bahwa efek dari api, efeknya sulit dipadamkan.
Kata pujian dan semangat akan menimbulkan semangat dan bangkit atau rasa berharga. Kata yang tidak membangun akan menimbulkan sakit hati, mematahkan semangat, pertengkaran. Artinya efek dari api membuat kita, orang kalau udah cemburu, orang kalau udah iri hati, orang kalau udah pahit, itu burn himself, itu membakar dirinya sendiri. Hopefully firman ini bisa menjadi kekuatan buat saudara. Rasa tidak cukup, rasa nggak puas, dia akan memerdekakan saudara, akan mengaburkan pandanganmu tentang kebaikan Tuhan. Tanpa rasa cukup, kita nggak akan bisa merdeka di dalam Tuhan. Rasa tidak cukup akan merusak hubungan kita dengan sesama. Kita akan menjadi memandang orang lain sebagai objek ekonomi, merugikan orang lain. Kita akan kehilangan sukacita dan rasa syukur. Karena itu, miliki iman bahwa berkat-Mu cukup dari Tuhan. Kalau kurang, berjuang berandalkan Tuhan. Orai labora, berdoa sambil bekerja sambil berdoa. Bagikan kabar baik kepada mereka yang sedang struggle, kepada mereka yang sedang mengalami masalah kehidupan. Kiranya firman ini belum menjadi berkat bagi setiap saudara. Tulis kolom komentar di bawah. Berkat dari Tuhan cukup bagiku, dan Tuhanku sanggup memelihara hidupku. Jangan pernah lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bersama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.